Setelah pertarungan Wang Lin dan kupu-kupu merah, nama Cheng Niu mendapatkan prestis lebih dan harta yang dia gunakan dilihat oleh semua utusan dari berbagai negara budidaya. Setelah utusan-utusan ini kembali ke negara masing-masing, berita menyebar. Apakah itu bendera pembatasan, pedang surgawi, atau kereta perang pembunuh dewa? Barang-barang ini tiba-tiba menjadi hal yang paling banyak dibicarakan tentang hal-hal di antara para pembudidaya. Orang yang bernama Cheng Niu telah diberi gelar orang nomor satu di bawah tahap transformasi jiwa di Suzaku. Pada saat yang sama, Gunung Suzaku mengirimkan pesan bahwa kupu-kupu merah akan melakukan budidaya pintu tertutup untuk mencoba menerobos ke tahap transformasi jiwa. Tidak ada yang mempertanyakan ini. Setelah semua, jika Red Butterfly memiliki terobosan selama pertarungannya, maka pergi ke budidaya pintu tertutup adalah alami. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang mengetahui bahwa Cheng Niu hilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, mereka hanya tahu bahwa Cheng Niu menghilang tanpa jejak ketika pergi ke Gunung Suzaku untuk mendapatkan pesanannya. Hal ini menyebabkan badai besar. Orang tua yang memegang gelar Suzaku keluar dari budidaya pintu tertutup dan melihat ke utara. 3 hari yang lalu, ada gelombang kejut yang mengandung energi spiritual surgawi yang datang dari sana. Itu berarti bahwa dua pembudidaya transformasi jiwa menggunakan energi spiritual surgawi untuk bertarung. Selain itu, dia juga merasakan kekuatan garis keturunan Giant Demon Clan. Meskipun kultivasi Suzaku sangat kuat, dia bukan dewa yang bisa mengetahui hal-hal sebelumnya. Suzaku sangat besar dan kompleks. Jadi, setelah beberapa pencarian, dia menemukan bahwa masalah ini dengan Cheng Niu dimulai oleh Suyul, dan bahwa klan setan raksasa berpartisipasi. Namun, dia tidak dapat menemukan identitas pembudidaya transformasi jiwa lainnya. Selain itu, ketika dia menyebarkan indera ilahi, dia hanya bisa samar-samar merasakan di mana Wang Lin berada. Dia tidak bisa menentukan lokasi tepatnya yang mengejutkannya. Dia menilai bahwa jiwa asal Wang Lin pasti runtuh karena cedera serius. Inilah sebabnya dia tidak bisa menentukan di mana Wang Lin berada. Namun, di matanya, Wang Lin hanyalah salah satu dari tungku budidaya Liu Mei. Dia penting, tetapi tidak terlalu penting. Liu Mei pergi ke ujung utara benua Suzaku. Wang Lin ada di sana. Setelah meninggalkan pesan untuk Liu Mei, pria tua itu kembali ke budidaya pintu tertutup. Tindakan Sui Yue bertentangan dengan keinginannya. Mereka pasti akan berada dalam bahaya di masa depan. Sosok Liu Mei melayang turun dari Gunung Suzaku dan berubah menjadi sinar cahaya yang terbang menuju ujung utara benua Suzaku. Saat ini, di salah satu tebing Gunung Suzaku, berdiri seorang wanita mengenakan kerudung merah. Matanya kosong dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam dirinya. Ada bunga merah terang di dekat kakinya. Saat angin bertiup, bunga itu bergetar seolah-olah akan diterbangkan, tetapi masih berjuang untuk tumbuh. Sosok Qian Feng muncul di belakang wanita berkerudung merah. Dia menjentikan jarinya dan bunga di kaki wanita itu berubah menjadi debu. Senyum jahat. 1 bulan kemudian, di sebuah desa di bagian utara benua Suzaku, seorang pemuda duduk di atas batu di pintu masuk desa. Wajahnya dipenuhi bekas luka yang sangat mengejutkan, membuatnya tampak sangat jelek dan matanya redup. Dia melihat ke kejauhan. Matanya tidak fokus sama sekali, mereka hanya mengandung kesedihan dan kebingungan. Ketika penduduk desa melewati pintu masuk desa, mereka semua memandangnya dengan jijik sebelum mengelilinginya. Ekspresi pria muda itu tidak berubah sama sekali ketika orang lewat, dia hanya menatap ke kejauhan. Tak lama kemudian, seorang gadis muda yang mengenakan atasan pola bunga dan celana datang. Di belakangnya ada seekor anjing seukuran anak sapi. Gadis ini berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Wajahnya putih dan matanya besar. Gadis itu berhenti 30 kaki dari pemuda itu dan berteriak, "Bisu, ayahku menyuruhku meneleponmu kembali untuk makan malam." Pria muda itu berbalik, menatap gadis muda itu, dan berdiri. Kakinya agak mati rasa, mungkin karena dia terlalu lama duduk di sana. Jadi dia hampir jatuh ketika dia mencoba berdiri, menyebabkan gadis itu tertawa. "Diam, cepat, saya lapar." Gadis muda itu berbalik dan berjalan kembali ke desa. Anjing itu berlari di depannya seolah membuka jalan. Pria muda itu perlahan mengikuti gadis itu.
Saat dia melihat desa itu, kesedihan di matanya semakin dalam. Di sebuah rumah di dekat pintu masuk desa duduk seorang pria parubaya. Kemeja birunya telah dicuci berkali-kali hingga memutih. Ada herbal yang diletakkan di tanah. Ketika angin bertiup, aroma rempah-rempah menyebar. Gadis muda itu melompat ke dalam ruangan, duduk di sebelah pria itu, dan berkata, "Ayah, aku memanggil si bisu kembali." Pria itu mengerutkan kening, dia memandangi gadis itu dan berteriak, "Bersikaplah sendiri, panggil dia paman." Gadis itu menjulurkan lidahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berlari ke rumah dan membantu ibunya mengatur meja. Pria itu berdiri dan menatap pemuda itu. Dia berkata, "Adik laki-laki, jangan pedulikan dia. Aryi selalu seperti ini. Ayo, biarkan saya melihat seberapa banyak Anda telah pulih." Pria muda itu mengangguk dan duduk di sebelah pria itu. Dia merentangkan lengannya, yang sangat tipis, sepertinya itu hanya tulang yang dibungkus kulit. Pria itu menekankan tangannya ke lengan. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki, kamu pulih dengan sangat baik. Biarkan saya memberi Anda lebih banyak obat dan kemudian Anda hanya perlu memberi makan tubuh Anda dan Anda akan baik-baik saja." Pria muda itu merenung dan kemudian mengangguk. Pria parubaya melihat pria muda seperti ini dan menandatangani. Dia bertemu orang ini sebulan yang lalu ketika dia pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu. Pria muda ini berada di ambang kematian ketika dia menemukannya. Dia adalah seorang dokter dan orang tua. Jadi dia memutuskan untuk membawa pemuda itu dan menyembuhkannya. Luka orang ini sangat berat. Bahkan organ dalamnya pun tidak pada tempatnya dan rusak. Pria parubaya itu sama sekali tidak percaya menyembuhkan pria muda itu. Dia menyerahkannya pada takdir. Namun, tubuh pemuda itu sangat aneh. Setelah 10 hari, tubuhnya menjadi lebih baik dan pemuda itu terbangun. Namun, setelah orang itu bangun, lelaki parubaya itu mengetahui bahwa bocah itu tidak dapat berbicara. Dia bisu. Pada saat ini, seorang wanita berjalan keluar dari rumah dan gadis itu mengikuti di belakangnya. Keduanya membawa beberapa piring dan meletakkannya di atas meja. Gadis itu cemberut dan berkata, "Bu, aku tidak akan makan bersama si bisu. Dia sangat jelek sehingga saya tidak bisa makan dengannya di sini." "Kamu," pria parubaya itu menatap gadis itu. Wanita itu dengan cepat berdiri di hadapan gadis muda itu dan menaruh beberapa piring ke mangkuknya. "Aryi, pergi makan di dalam rumah." Gadis itu cemberut. Dia akan berbicara ketika pria muda itu mengambil mangkuknya dengan tangan gemetar. Dia berdiri, berjalan keluar dari halaman, duduk di atas batu, dan menatap nasi di mangkuknya ketika dia merenungkan. Tidak ada seorang pun di dunia kultivasi yang tahu di mana dia berada. Dia adalah Wang Lin, seseorang yang pernah berkembang sekarang dalam kondisi seperti itu. Ini semua disebabkan oleh Su Yue dan klan setan raksasa. Tangan kanan Wang Lin bergetar saat dia meletakkan mangkuk itu di atas batu. Dia tersenyum pahit. 1 bulan yang lalu, jiwa asalnya runtuh. Itu runtuh tetapi belum sepenuhnya hilang. Itu tetap di tubuhnya sebagai potongan-potongan yang hancur. Namun, seiring berjalannya waktu, potongan-potongan yang hancur perlahan-lahan menghilang. Tubuhnya juga sangat rusak, tetapi karena keberuntungan yang aneh, energi spiritual yang dilepaskan ketika jiwa asalnya runtuh bisa agak memperbaiki tubuhnya. Inilah mengapa dia bisa menjadi lebih baik. Namun, saat ini dia telah kehilangan semua energi spiritual dan telah menjadi manusia yang bahkan kesulitan memegang mangkuk. Saat ini, bahkan seorang manusia bisa menjatuhkannya ke tanah dengan 1 pukulan. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa keruntuhan jiwa asalnya bahkan akan memengaruhi tubuh aslinya Diju. Itu jatuh ke dalam tidur nyenyak dan tidak bisa bangun. Ini adalah berita yang sangat buruk bagi Wang Lin. Jika tubuh aslinya tidak tertidur, dia bisa meminta tubuh aslinya datang untuk menjemputnya. Maka dia hanya perlu menemukan tempat yang dipenuhi dengan energi spiritual untuk mengolah. Tapi sekarang semua itu menjadi asap. Dia tidak bisu, dia hanya tidak mau berbicara. Tanda-tanda yang disebabkan oleh Domaintah menyebabkan wajahnya menjadi sangat jelek, sehingga orang-orang muak dengannya.
Selain pasangan ini di desa, tidak ada orang lain yang pernah mengatakan sesuatu yang baik padanya. Tanpa kekuatan spiritual, dia tidak bisa membuka tasnya. Saat ini, dia benar-benar telah menjadi manusia. Wang Lin menghela nafas dan kemudian memakan semua nasi di mangkuknya. Dalam 9 tahun, Wan Er harus menghadapi siklus reinkarnasi surga lagi. 9 tahun, Wang Lin menelan sedikit nasi terakhir dan mengungkapkan tatapan penuh tekad. Sepanjang bulan ini, dia mencoba mencari cara untuk memulihkan kultivasinya. Selama domain dan segelnya rusak, dia secara alami akan mendapatkan kembali kultivasinya. Namun, dia bingung ketika harus menghancurkan mereka. Larut malam, Wang Lin berbaring di gudang kayu di halaman dan perlahan-lahan tertidur. Tubuhnya sangat lemah sekarang, bahkan tidak memiliki kekuatan 1 ons pun. Pagi-pagi keesokan harinya, lelaki paruh baya itu menaruh keranjang di punggungnya dan pergi ke pegunungan bersama beberapa pemburu untuk mengumpulkan tanaman obat. Wang Lin membuka matanya, duduk dalam posisi lotus, dan diam-diam membudidayakan di dalam gudang kayu. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Tidak ada energi spiritual di tubuhnya, jadi tidak mungkin untuk berkultivasi. Hanya dengan berada di tempat dengan energi spiritual yang padat, dia dapat melakukan beberapa kultivasi paksa untuk menyebabkan energi spiritual muncul di tubuhnya. Dia dengan getir menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari gudang. Tubuhnya masih lemah. Tepat pada saat ini, gadis muda berjalan keluar dari rumah. Setelah melihat Wang Lin, dia cemberut dan berkata, "Aulinyut, kamu sudah tinggal di sini selama sebulan. Kapan kau meninggalkan? Rumah saya bukan rumah amal. Bagaimana kita bisa memiliki makanan ekstra untuk dimakan?" Wanita itu berjalan keluar dari rumah dan memarahinya. "Eryi, sudah berapa kali ayahmu menyuruhmu memanggilnya paman?" Gadis itu mendengus tidak puas dan berkata, "Xiu Cha, ikuti aku." Dengan itu, dia berjalan menuju gerbang. Anjing itu tiba-tiba menyerbu keluar dari sudut halaman dan mengikuti gadis muda itu sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Tatapan wanita itu menyapu Wang Lin saat dia meminta maaf. Anak itu tidak tahu apa-apa. Jadi jangan pedulikan dia. Ayahnya pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tumbuhan. Dia mengatakan tubuh Anda sangat lemah. Jadi jangan ragu untuk tinggal selama yang Anda inginkan. Anda bisa pergi begitu Anda merasa lebih baik. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan ini, dengan bantuan obat pria paruh-baya itu, tubuh Wang Lin perlahan mendapatkan kembali kekuatannya. Pada suatu malam, Wang Lin berjalan keluar dari gudang. Dia memandang rumah tempat pria paruh-baya itu tinggal dan menghafalnya sebelum berjalan keluar dari halaman. Dia akan pergi.